ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku bernyanyi, ku bernyanyi tiap hari, terus bernyanyi, nyanyian hati, kidung nurani, memujamu, mengagungkan Yang Widih. Ku menari, ku menari tiap hari, terus menari tarian hati, hati nurani. Om Swastiastu pemirsa, Nabi Orti apa kabar Anda? Semoga semua dalam limpahan pancuran anugerah dari Yang Widih. Kita jumpa lagi dalam tayangan khusus ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tempat belajar bersama mengenai hal-hal yang luput dari keseharian kita, terutama perihal tatwa, susila dan acara yang dikemas dalam tontonan berisi tuntunan mengenai tatanan dan tata laksana insan Hinduni. Kali ini kita akan membersamai Anda dengan tayangan istimewa. Catur Bakti Warta Meloras berkolaborasi dengan Mabakti Printing mengagendakan beberapa event untuk Anda, juga putra-putri Anda dalam berbagai lomba ikon Hinduni. Dilanjutkan dengan liputan khusus Edu Yatra ke Puro Sakenan bersama 50-an RGC dan Wartamian mereresik dan sembayang di Puro Sakenan, Serangan, Denpasar. Jangan lupa ingatkan pula putra-putri Andra, siswa-siswi Hindu, untuk join Smart Coloring Ogoh-Ogoh se-Indonesia dan lomba penulisan artikel Hindu berhadiah jutaan rupiah. Selamat menyaksikan. Ku bernyanyi sambil menari, berhari-hari masih menari, nyanyian hati, tari nurani, memujimu, memujamu Yang Widih. Ku bernyanyi sambil menari, berhari-hari masih menari, nyanyian hati, tari nurani, memujimu, memujamu Yang Widih. Om Swastiastu. Hari ini kita ada di pelataran depan daripada Pura Dalam Sakenan di Pulau Serangan. Ya, dalam program Edu Yatra Mabakti Warta Peduli Bali tahun 2026. Dalam rangkaian ulang tahun di tanggal 20 Juni tahun 2026, ulang tahun yang ke-12. Kita ada di Jabesisi dari tempat parkir di sini. Kemudian ada Candi Bentar yang membatasi daripada ruang profan ini menuju nantinya ke semakin ruang privat atau ruang yang lebih suci di Madya Mandala, dan di Utama Mandala nanti ada dua pura besar di situ, ada Pura Dalam Sakenan sendiri dan Pura Penataran yang merupakan tinggalan suci dari perjalanan Dangyang Astapaka, kemudian juga Dangyang Nirata
di era dalam waktu Renggong. Jadi tonggak awal oleh Empu Kuturan di tahun 1005, 4 tahun setelah beliau mendapatkan kakinya di Pulau Bali. Beliau begitu kelangan ya, begitu terkagum dengan keindahan dari Pulau Serangan ini, sehingga dari situlah keluar kata Siro Angan, Serangan yang kita warisi sampai saat ini. Benar, tempatnya sangat indah, udaranya sejuk dengan pepohonan, dengan sepoi-sepoi angin pesisir. Kemudian juga ditata pura ini sangat apik. Ada energi-energi semesta yang memang terkungkum di situ, sehingga menjadi cahaya suci yang mengawali didirikannya pura dalam Sakenan yang kita kunjungi dalam program Edu Yatra. Iring ke Jeroan. Di mana saja kita boleh berdoa, semua tempat adalah Natapura. Singgasana Siwa di Candiraga, itulah Natapura paling utama. Kita sekarang melihat pintu gerbang. Pintu gerbangnya namanya Candi Bentar ya. Bentar itu artinya pecah ya, candi yang pecah. Nah, bentar seperti itu pecah. Nah, ini ada dua, selalu ada dua begini. Ada dua simetris kiri kanan ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini bahannya batu karang atau paras tombong yang memang bahan lokal di sini ya. Di daerah berkapur seperti ini, nah ini digali kemudian sehingga ada poris-porusnya. Nah, karena berporus cepat lumut tumbuh. Tapi dengan ditumbuh lumut dia menjadi kuat. Ya. Kalau enggak dia akan lepas-lepas kena angin dia aus. Nah, masih ingat strukturnya? Ada kepala, badan, ada kaki. Nah, di kakinya lihat ini segini. Nah, ini namanya paleh. Jadi ada dibagi-bagi ya. Nah, paleh gede namanya ini. Nah, batur, kemudian ini pae ya. Ganggong, pae. Selalu gitu dia batur, ganggong, pae, ini paleh gede. Nah, segini satu punggalan seperti ini kakinya, kemudian dari badannya dihiasi seperti ini. Bentuknya masih mirip. Dia disederhanakan, tidak diukir sehingga bentuk pola-pola seperti ini. Ini karanggua, simar gitu. Sama yang ini ada hiasannya. Kalau ini induknya ini punya anak, dia punya sipah ya. Bagian kecilnya sama kiri kanan. Nah, inilah menjadi pintu masuk. Nah, di sini mungkin pikiran kita masih ingat dengan PlayStation, ingat game ya, ingat bermain. Tapi begitu masuk, mulai ini pelan-pelan. Pikiran kita mulai fokus untuk sembahyang. Apalagi sudah masuk kori agung tadi. Kan korinya tertutup gitu. Begitu masuk udah fokus satu saja untuk sembahyang. Tidak lagi main HP, tidak lagi mengganggu teman ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Bu, sudah jelas ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Di mana saja kita boleh berdoa, semua tempat adalah Natapura. Singgasana Siwa di Candiraga, itulah Natapura paling utama. Lalu nyalakan pedupan lingga jiwa, pejamkan mata, bukalah pintu siwa, lantunkan doa-doa kerahayuan, ujarkan weda mantra keselamatan dalam melintasi jalan tanah dewa, dalam menapak kita
Ada ungkapan bahwa memasuki masa pensiun seringkali dianggap sebagai akhir dari suatu perjalanan. Namun di Wartam ini hanyalah awal dan babak anyar dalam perjalanan kehidupan yang baru. Salah satunya adalah menemukan kembali tujuan dan makna pensiun untuk mencapai ketenangan, kepuasan, dan kebahagiaan yang bisa diraih setiap waktu. Karenanya Wartam dan Mabakti berkolaborasi Jumat 22 Mei mengadakan Retired Golf Turnamen untuk melibatkan para pensiunan untuk kembali melupakan usia dan menyuburkan semangat dan jiwa muda dalam bentuk Refraying Golfing 18 hole di Ergop Montara. Inilah salah satu cara Wartam merevolusi makna pensiun dari konsep liburan abadi dan waktu luang yang melimpah menuju gaya hidup yang lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam berbagai aktivitas produktif yang bermakna setelah masa pensiun. Wartam memberi kemungkinan melihat pensiun sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi minat baru, mempelajari keterampilan baru, dan berkontribusi pada masyarakat dalam kebersamaan setidaknya sesama para pensiunan bankir, jaksa, dosen, birokrat, swasta, dan lain-lain dalam satu gerakan Gazir, gerakan Selai Tari Rupiah untuk mendukung KORI, Rekor Hindu Indonesia, untuk aksi baksos ke panti asuhan dan panti sosial lainnya. Yang menarik dalam turnamen ini adalah para pensiunan mempating bola, memasukkan bola ke hole mengikuti satu kata kutipan dari Pancamaweda, Karmani. Berkarma dengan minat, keikhlasan, tiada tara. Maka di depan tugu Dasa Warsa Wartam, para pensiunan merasa hidup kembali di tengah sorak-sorai 50-an golfer yang memberi semangat memasukkan bola dari hitungan huruf K, A, R, M, A, N, I untuk mengingatkan kembali bahwa kita diarahkan untuk tetap berkarma seperti beriatnya sekalipun di masa pensiun. Sebagai manusia kita boleh lelah, boleh capek, boleh kehilangan semangat karena sesuatu. Tapi jangan sampai kita kehilangan Sang Hyang Widi karena kita kehilangan pekerjaan. Ergop Montara membuka ruang untuk refreshing, relaxing, rethinking, recharging, repraying, Republik Happy Golfing. Selamat pensiun, selamat menemukan hobi baru, menemukan teman baru, menemukan kegemaran baru, dan menemukan motivasi baru untuk kembali menyalakan semangat baru dalam kehidupan. Karmani, Karmani, Karmani. Akhir kata, tetap sehat, tetap semangat, tetap mengejar cita-cita hebat. Yang kita terima itulah yang utama. Yang telah terjadi pasti kita yang widi. Yang kita terima itulah yang utama. Yang telah terjadi pasti kita yang widi. Senja pun pulang, datanglah sang rembulan. Duka menghilang, datanglah pengharapan. Pejamkan mata, hati membaca alam. Jadikan kaca cerminan kehidupan. Jadi apapun yang kita alami setelah pensiun, kebetulan pegawai negeri sesungguhnya tidak begitu banyak tekanan-tekanan dalam bekerja. Sehingga mungkin setelah pensiun ini biasa saja, karena saya sendiri dari dulu juga mempersiapkan diri, selain bekerja di kantor juga bekerja di luar. Kurang manajemen itu. Sebagai seorang pegawai negeri ya segitu-segitu aja. Kalau mau lebih, Ya. kan saya jujur tidak. Mungkin saya di antara yang paling jelek, saya yang terbaik itu saja. Jujur nih kok. Kedua, pensiun itu juga penanda si siap undur diri dari segala kegiatan, karena kebetulan di kampus kan akademik, sekarang ke publik.
begitu pensiun rasa bebas sebebas-bebasnya, dan kebetulan juga tidak ada beban apa-apa. Jadi hidup berjalan Sebagaimana normal saja, happy saja. Kenapa? Satu, kami di bank itu benar-benar asalnya telah waktu di kantor itu sosialisasi nggak dapat. Makanya setelah pensiun saya menikmati, saya ikut alumni, ikut ini paguyuban alumni Bank Mandiri juga, dan saya menikmati waktu sendiri itu. Menikmati apa yang bisa dinikmati. Begitu, tidak ada yang, makanya kalau pensiun itu sebelumnya dipersiapkan, kan banyak yang dipersiapkan. Pensiun disiapkan, Ya, atau dinikmati. Dalam hidup itu sudah juga gitu, lama berapa cari itu 25 tahun, jadi saya menuntut ilmu 25 tahun. Terus gerak itu 30 tahun, jadi saya bekerja 30 tahun. Terus Wanu Prasto, jadi dia harus menyiapkan hidup 35 tahun, 25, 30, 35 itu hidup tanpa penghasilan gitu. Jadi saya harus menyiapkan ini gimana caranya nanti tidak bekerja, tetap hidup enjoy gitu. Makin kan masih yang lepas dari tuntutan. Terus aja keluar yang telah terjadi pasti tidak yang widih, yang kita terima itulah yang utama. Yang telah terjadi pasti tidak yang widih. Mari bersila di depan Padma, antara rumput dan dharma. Sikap hasanah di Natarpura, membangun candi doa-doa. Putih sempurna di langit malam, bulan purnama badrawada, merah tembaga di ujung dupa, putih asap mengusap sukma. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap melingkar jiwa. Mari bersila di depan Padma, antara pepohonan dharma. Mari bersila di depan pura. Om Swastiastu. Sekarang kita ada di Pura Aditya Rawamangun, Jakarta. Nah, berbicara tentang pura, kita ketahui pura itu secara etimologis berasal dari kata pur, yang artinya kota atau benteng. Dikaitkan dengan pura sebagai tempat suci, tidak lain adalah benteng keimanan, benteng serada dari umat Hindu, dalam rangka menguatkan keyakinan
dan rasa baktinya kepada ide Hyang Widi. Kita ketahui bahwa pura tidak hanya sekedar sebagai tempat suci di mana umat Hindu bisa melakukan aktivitas persembahyangan. Ada fungsi lain dari pura-pura yang perlu kita hidupkan, kita revitalisasi, antara lain fungsi pendidikannya. Bahwa di pura itulah kita memberikan ruang bagaimana anak-anak generasi muda Hindu khususnya, apalagi milenial yang serba digital, mendapat ruang untuk menjadikan pura itu sebagai tempat mengenyam pendidikan, khususnya yang berbasis Hindu. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan yang akan mencerdaskan umat tidak bisa lepas dari unsur budaya, di mana bisa membangkitkan, membangun, menguatkan budi dan dayanya. Karena itu dari pendidikan kita bisa melahirkan anak yang berdaya pikir tinggi, tapi di lingkup pura juga kita bisa menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan budi pekertinya. Sehingga ada keseimbangan antara ketajaman pikiran yang hasilnya berupa kecerdasan didukung oleh budi yang luhur. Sehingga menjadikan umat Hindu melalui media pura, melalui wahana pura sebagai tempat suci bisa melahirkan karakteristik umat Hindu yang suputra. Mari bersila di depan Padma, antara rumput dan dharma. Sikap hasanah di Natarpura, membangun candi doa-doa. Putih sempurna di langit malam, bulan purnama Badrawada. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap mengusap sukma. Selain itu juga bisa menjadi tempat di mana umat bisa mengasah rasa, terutama dari aspek kesenian. Jadi seni bisa memperindah kehidupan, ilmu yang didapat lewat pendidikan bisa mempermudah, sementara agama bisa memberikan berkah atau anugerah. Sehingga umat dijauhkan dari segala masalah, astungkara bisa dihindari dari musibah, sehingga kehidupan umat Hindu penuh dengan berkah dan anugerah. Saya kira itu yang perlu dibangkitkan untuk menghidupkan fungsi-fungsi pura. Tidak hanya sebagai benteng umat Hindu, tapi juga sebagai tempat di mana terjadi proses pendidikan, pembudayaan, dan pengagungan keluhuran dari nilai-nilai seni. Sehingga dari situ kita melahirkan umat Hindu yang tidak hanya bakti ke atas, vertikal, niskala, parayangan, tapi juga umat Hindu yang sinergis kepada sesama insani atas dasar rasa tresna. Dan yang tidak lupa, yang tidak boleh dilupakan adalah munculnya, bangkitnya sikap eling kepada lingkungan. Karena bagaimanapun pura ada di kawasan Mandala yang menjadikan pura ini sebagai kawasan pura yang berbasis lingkungan. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap melingkar jiwa. Sehingga lingkungan, alam dengan sumber daya hatinya bisa menjadi motivasi, inspirasi, sugesti umat Hindu untuk tetap menjaga pura dengan segala kelestarian unsur-unsur sumber daya hayati yang ada melingkupinya di kawasan suci ini. Om Santi, Santi, Santi. Putih asap melingkar jiwa.
pada saparwa. Perubahan sang begawana biasa, puja stuti resi wara ruci. Sarasa musjaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Terima kasih pemirsa karena Anda masih sangat setia menemani tayangan ini hingga akhir Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Harapan kami semoga semua bisa menjadi inspirasi kita bersama. Namun sebelum diakhiri, kami kabarkan bahwa Anda diundang ikut kampanye Gasir, gerakan selai tali rupiah. Anda cukup mendonasikan Rp25.000 saja ke dompet Wartam Educare, yang seluruhnya akan digunakan untuk mendukung KORI, Rekor Hindu Indonesia untuk para maestro Hindu, aksi baksos ke panti asuhan, dan beasiswa bagi anak-anak panti yang sangat berprestasi. Karena hanya ada satu orang saja yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna, dan orang itu hanyalah Anda. Akhir kata, maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Anda sudah menjadi pahlawan Hindu karena ikut menyebarkan tayangan ini hingga ke pelosok hati umat Hindu Dharma. Salam damai, Channel 3. Sarasa musjaya artinya himpunan Saripati Mahabrata. Hai Jana Mujaya, inilah cara memetik catur purusa arta, Dharma Arta Kama Moksa, menjadi garis batas lintasan menuju manusia utama. Memetik catur purusa arta tentang Dharma Arta Kama Moksa, menuntun langkah kita semua menjadi sang manawatama. Sarasa musjaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.